Asesmen pendidikan karakter berbasis profil pelajar Pancasila, pelatihan untuk guru-guru bahasa Inggris di SD dan TK oleh Ninyoman Padmadewi dan tim. Pendahuluan. Semua kita memahami bahwa asesmen itu sangat penting dalam pembelajaran dan hal ini dikonfirmasi dalam banyak kajian, diantaranya adalah dalam Buyuk Karsi 2014, Faridah Hanim Saragih 2016, Oyen Loye dan Imenda 2019. Meskipun asesmen dipahami sebagai hal yang sangat penting dalam pembelajaran, tetapi hasil observasi menunjukkan bahwa asesmen terutama dalam hal pendidikan karakter belum dilakukan secara optimal. Hasil analisis situasi di lapangan menunjukkan bahwa selama COVID 2019 banyak terjadi kemunduran dalam hal pendidikan karakter anak, maksud saya dalam karakter anak karena adanya learning loss yang terjadi. Misalnya mereka yang rajin membaca dan mengerjakan tugas menjadi kurang rajin karena situasi kondisi COVID, dan kemudian mereka yang pada awalnya adalah rajin masuk tetapi menjadi kurang rajin dan kurang disiplin. Dan banyak karakter-karakter lain yang muncul karena kurang efektifnya pembelajaran yang terjadi. Di samping itu, adanya profil pelajar Pancasila yang merupakan kebijakan yang dicanangkan belakangan ini masih banyak yang perlu disosialisasikan dan banyak guru yang merasa belum memahami bagaimana implementasinya di lapangan, terutama oleh guru TK dan SD yang mengajar bahasa Inggris. Oleh sebab itu, maka sangat dipandang penting untuk melakukan pelatihan tentang asesmen pendidikan karakter yang berbasis profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, tujuan daripada pelatihan ini adalah bagaimana pelatihan ini bisa dilakukan dan bagaimana dampak dari kemajuan guru setelah pelatihan dilakukan dalam hal implementasi asesmen pendidikan karakter di sekolah masing-masing. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, para peserta pelatihan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang asesmen pendidikan karakter berbasis profil pelajar Pancasila. Metode pelaksanaan P2M ini dilakukan melalui seminar lokakarya dan diikuti pendampingan selama 6 hari. Jumlah peserta pelatihan adalah 35 guru SD dan TK yang mengajar bahasa Inggris yang ada di Desa Panji dan sekitarnya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara maupun observasi proses simulasi. Pelatihan dilakukan dengan strategi yang berbasis contoh dan pengimbasan praktek baik, sehingga diharapkan dengan cara seperti ini melalui seminar lokakarya, peserta pelatihan nantinya dapat memberikan dampak positif yang diindikasikan dari respon peserta maupun kinerja guru dalam mengembangkan rubrik assessment. Strategi pelatihan asesmen ini bisa dikategorikan dan dijelaskan kembali menjadi 4 strategi utama, yaitu yang pertama melakukan pelatihan di sekolah yang telah menerapkan pendidikan karakter dengan baik dan langsung menjadi tempat bagi peserta pelatihan untuk belajar secara langsung dan observasi secara langsung di sekolah tersebut. Yang kedua adalah mengimbaskan praktek baik yang dilakukan di sekolah tersebut. Yang ketiga, memberikan pelatihan berbasis contoh-contoh di mana para peserta disuruh melakukan workshop dan melihat contoh-contoh yang ada dan bertanya konsultasi langsung kepada para narasumber. Dan yang terakhir adalah melakukan pendampingan secara serius selama 1 minggu. Topik dari pelatihan bisa dikategorikan menjadi 5. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila dalam hal konsep dan strategi penyisipannya, kemudian strategi dan kegiatan untuk memberdayakan personal life skill yang berbasis profil pelajar Pancasila, kemudian asesmen profil pelajar Pancasila, kemudian contoh aplikasi untuk asesmennya dan pendampingan di sekolah, baik secara online maupun secara langsung. Dampak pelatihan luar biasa, persepsi guru sangat positif, mereka termotivasi
untuk melakukannya dengan baik, dan itu bisa dilihat dari bagaimana mereka memberikan respon maupun melihat bagaimana antusias mereka ketika dilakukan observasi ke lapangan. Guru memiliki inisiatif untuk bertanya lebih sering sebagai pertanda adanya pemahaman. Mereka mengkonsultasikan pekerjaan mereka, memberikan contoh-contoh mereka untuk dikonsultasikan kepada kami. Guru mengembangkan asesmen untuk kepentingan mereka sendiri di sekolah masing-masing, dan ini menunjukkan bahwa mereka sudah mampu menerapkan apa yang telah dipelajari. Mereka juga memberikan contoh tentang asesmen yang mereka lakukan berserta rubriknya, seperti yang bisa dilihat di layar, bahwa mereka membuat rubrik penilaian untuk karakter, misalnya bagaimana menilai karakter disiplin, tanggung jawab, peduli, percaya diri dalam melakukan kegiatan seperti yang tampak di layar. Ini adalah foto-foto kegiatan sebagai dokumentasi daripada selama kami melakukan pelatihan. Bisa dilihat peserta sangat antusias, mereka konsultasi, dan mereka mengikuti secara serius, sehingga mereka sampai akhir kegiatan, mereka bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, dan mereka bisa menunjukkan kinerja tentang melakukan asesmen yang menunjukkan bahwa kompetensi mereka meningkat. Bapak Ibu, selaku penutup, saya sampaikan bahwa pelatihan dilakukan melalui semiloka dan pengimasan praktek baik melalui contoh. Dengan demikian, persepsi guru sangat positif dan kemampuan mereka tentang asesmen juga meningkat. Sebagai tindak lanjut, guru perlu melakukan pengimbasan hasil pelatihan ini kepada teman-teman sejawat di sekolah masing-masing, dan kemudian diharapkan pelatihan sejenis dilakukan lebih sering lagi untuk memberdayakan guru secara berkelanjutan. Demikian presentasi saya mewakili kelompok kami. Terima kasih.